Benarkah dukun itu sakti? Munculnya orang yang dianggap sakti mandraguna seperti dukun, membuat orang awam tertakjub dan banyak yang terpedaya akan kesesatannya. Dukun dianggap punya ilmu gaib, bisa memanggil arwah orang mati, ahli kebatinan, bisa membunuh tanpa menyentuh, bisa meramal nasib, punya kesaktian dan kekebalan. Mengherankannya, hasil amalan dukun terkadang dianggap bisa dipastikan hampir 100% benar dan terjadi. Kesaktian dukun yang macam ini banyak membuat orang-orang terperdaya serta menjadikan perdukunan sebagai alternatif untuk merubah nasib kemiskinan, mengisi kesaktian, mengobati penyakit, dan kebutuhan lainnya. Padahal tak sedikit dukun yang menarik uang dari para pasiennya. Dukun biasanya mematok tarif saat pasien membutuhkan produk perdukunan, seperti cincin hodam, kalung karomah, susuk, keris sakti, batu ampuh, benda bertuah, dan produk lainnya yang dipercaya ampuh dan fungsinya mujarab. Hal-hal yang berbau mistik dan gaib seperti itu banyak membuat orang-orang percaya dukun dan akhirnya terjerumus ke dalam lembah kesesatan, kesirikan dan dosa besar. Mereka lalu lupa kepada Allah dan lebih percaya dukun. Banyak orang yang enggan bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Mereka ingin segala keinginannya segera terwujud secara instan lewat dukun. Padahal hakikat yang maha berkehendak atas segala sesuatu di dunia adalah Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan praktik sihir dan mendatangi dukun peramal bukanlah golongan orang-orang yang bertawakal. Lalu apa itu tawakal? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, tawakal adalah meninggalkan bersandar secara hakiki kepada selain Allah. Haram bagi setiap muslim mendatangi dukun dan peramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan, meyakini bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, hadis riwayat Al-Hakim. Yang dimaksud dengan kahin adalah peramal. Ia adalah orang yang mengabarkan berita mengenai info-info peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perlu kalian ketahui, kenapa para peramal itu bisa tahu, sebenarnya para tukang ramal sudah ada hubungan kerja sama dengan bangsa jin. Jin inilah sumber informasi para peramal. Ketika para peramal sudah mendapatkan informasi berita ramalan masa depan dari jin, kemudian peramal meneruskan dan mengabarkan info itu kepada para pasiennya. Sedangkan yang dimaksud, arraf adalah dukun. Ia adalah orang yang membicarakan kejadian yang sudah berlangsung, misalnya informasi tentang pencurian. Dari dalil di atas bisa diambil pesan, bahwa siapa saja yang mendatangi lalu meyakini dukun serta peramal, serta yakin kalau mereka itu tahu seluruh perkara gaib, maka ia sudah kufur kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan, karena di dunia ini tidak ada yang lebih tahu tentang sesuatu hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jin bisa memberikan informasi kepada para dukun? Dari penjelasan ulama tafsir, dijelaskan bahwa ada dari sebagian jin yang suka curi-curi berita, informasi dari para malaikat. Di saat malaikat-malaikat petugas penurun hujan sedang ada di awan, para jin lalu naik ke lokasi yang dekat dengan awan. Lalu ketika para malaikat sedang berbincang-bincang tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan seperti peristiwa kematian, kelahiran, nasib manusia, dan berbagai informasi yang Allah berikan kepada para malaikat, maka para jin-jin ikut nguping dan mencuri informasi itu. Ketika jin berhasil mencuri berita langit tentang kejadian manusia di masa yang akan datang, maka mereka kemudian turun lagi ke bumi dan membeberkan berita-berita itu kepada para dukun, tukang ramal dan teman-teman mereka. Namun, yang namanya berita nguping, terkadang berita itu ada benarnya seperti pembicaraan malaikat, namun ada kalanya salah bahkan lebih banyak salahnya. Jadi berita yang diucapkan dukun lebih banyak bohongnya, karena mereka sudah menjadi temannya setan dan iblis. Banyak orang-orang dukun yang mengaku sakti bisa mendatangkan malaikat dan arwah orang yang sudah wafat. Padahal, sebenarnya arwah yang dihadirkan itu hanyalah jelmaan jin belaka. Arwah orang beriman ketika sudah meninggalkan mereka tidak ingin balik lagi ke dunia meskipun jadi penguasa dunia sekalipun. Berbeda lagi dengan arwah orang kafir, mereka ketika sudah mati berada di bawah azab malaikat yang selalu menyiksanya. Jadi jelas dukun tidak bisa mendatangkan arwah-arwah orang mati. Kalau ada dukun yang bisa memanggil arwah orang yang sudah mati, maka dipastikan itu hanyalah jin di balik itu.
Terkadang jin itu didatangkan untuk mengaku-ngaku bahwa dia adalah kerabat orang yang sudah meninggal dan bisa tahu tentang seluk-beluk kehidupan si mayit saat hidup. Jin itu bisa saja jin korin, jin yang mengetahui masa hidup si mayit. Maka sungguh, tidak ada istilah arwah orang mati gentayangan, karena yang gentayangan itu hanyalah sosok-sosok jin yang menyerupai mayit. Berbeda dengan karomah ulama atau wali, karomah adalah hal-hal luar biasa di luar nalar manusia yang diberikan Allah kepada orang-orang syolih. Namun orang-orang syolih tersebut tidaklah menganggap dirinya sakti, melainkan karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas pertolongan Allah. Hal-hal luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya disebut mukjizat. Salah satu tujuan mukjizat yaitu untuk melemahkan orang-orang kafir dan orang-orang yang ragu atas ajaran Allah yang benar. Sedangkan karomah adalah hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para ulama dan wali-walinya. Tujuan karomah diantaranya untuk menunjang penguatan keyakinan kepada umat manusia, bahwa ajaran Nabi Muhammad yang disebarkan itu benar adanya. Perlu dibedakan mana itu ulama sesungguhnya dengan ulama abal-abal yang sebenarnya dukun berkedok agama. Maka marilah kita menghindari penyimpangan keyakinan dan kesirikan. Marilah kita menimba ilmu kepada ulama-ulama yang syolih, alim, dan mengajarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menghadiri majelis ilmu agama, insya Allah iman kita akan semakin kuat, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari dunia perdukunan. Amin.